Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan perubahan zat atau perubahan wujud zat. Nah, perubahan zat itu ada dua. Ada yang disebut sebagai perubahan kimia, ada yang disebut sebagai perubahan fisika. Nah, apa bedanya? Kalau perubahan fisika, gampangnya dia tidak menghasilkan zat baru. Tetapi kalau misalkan perubahan kimia, dia akan menghasilkan zat baru. Nah, itu perbedaan antara zat kimia dan fisika. Nah, perubahan wujud itu kalau saya mulai jelaskan yang pertama dulu, perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu disebut sebagai perubahan wujud. Jadi perubahan fisik pada bentuk atau fase zat tanpa menghasilkan zat baru. Jadi zatnya ini tetap memiliki susunan molekul dan rumus kimia yang sama sebelum berubah maupun setelah terjadi perubahan. Nah, ciri-ciri dari perubahan wujud zat atau perubahan fisika, yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, komposisi kimianya tetap. Yang ketiga, itu umumnya dapat balik lagi atau yang disebut sebagai reversible. Ya, misalkan cair menjadi gas, kemudian balik lagi gas menjadi cair. Kemudian yang berikutnya terjadi karena perubahan kalor, ya perubahan suhu, atau bisa juga terjadi karena perubahan tekanan. Ya, contohnya adalah perubahan padat menjadi cair. Ya, misalkan Anda punya es di rumah, ya kemudian Anda keluarkan dari freezer, Anda taruh di tempat yang suhunya lebih tinggi, maka otomatis dia akan mencair. Nah, es dan air yang Anda dapatkan itu tidak ada perubahan kimia atau unsur yang di dalamnya tetap sama. Cuman bedanya hanya bentuk saja yang tadinya bentuknya beku menjadi cair. Ya, contohnya tadi ya, es padat menjadi cair. Atau Anda memasak air. Air Anda masak kemudian suhunya tinggi maka dia akan menguap. Nah, dari es padat ke cair, dari cair ke uap itu tidak ada perubahan. Semuanya tetap dalam bentuk air atau H2O, ya. Atau contoh lain misalkan kapur barus menyublim. Ya, jadi kapur ini C10H16O. Ya. Dia hanya berubah zat pada saat terjadi penyubliman. Nah, unsurnya tetap C10H16O. Nah, itu yang disebut dengan perubahan fisika. Yang kedua, ada yang disebut sebagai perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat asal. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia yang pertama itu adalah menghasilkan zat baru. Kemudian yang kedua, komposisi kimianya berubah dia. Kemudian yang ketiga, umumnya tidak dapat balik atau irreversible. Kalau tadi kan dari padat menjadi cair, cair bisa lagi menjadi padat lagi. Nah, kalau perubahan kimia tidak bisa. Kemudian yang keempat ditandai oleh biasanya ada perubahan warna, warnanya berubah, kemudian ada perubahan bau, kemudian adanya gas, adanya endapan, kemudian jadi panas misalkan. Nah, itu perubahannya. Kemudian yang kelima ditandai molekulnya berubah secara permanen. Contohnya apa? Contohnya misalkan kertas dibakar, ya. Dia akan menjadi abu, dia akan berubah tuh menjadi karbon dioksida. Itu abu itu nggak bisa lagi dibalikin menjadi kertas, begitu kan? Kemudian besi berkarat, ya. Pada saat proses perkaratan ini akan menjadi Fe2O3. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Contohnya kalau di rumah makanan basi, ya. Dia akan menghasilkan zat baru dari proses kimia yang disebut sebagai reaksi mikroorganisme. Nah, contoh makanan basi itu adalah contoh perubahan kimia. Baik, saya akan berbagi kepada Anda terkait dengan gambar berikut. Nah, gambar perubahan zat. Oke, ini gambarnya. Oke.
Udah jelas ya? Nah, baik. Nah, ini skema perubahan wujud ya, perubahan wujud. Nah, misalkan Anda punya air atau H2O ya. Air ini kemudian Anda masukkan ke dalam kulkas. Maka dia akan berubah ya. Semakin rendah suhunya, dia pelan-pelan akan membeku. Maka proses perubahan cair menjadi padat menjadi balok es itu yang disebut dengan membeku ya. Nah, es yang ada di kulkas bisa juga Anda cairkan lagi ya. Balok esnya Anda keluarkan, Anda taruh di luar maka dia akan berubah menjadi cair kembali. Nah, ini berubah dari padat menjadi cair yang disebut sebagai mencair atau melebur ya. Nah, itu dari cair padat padat ke cair. Ini masuk ke dalam kategori perubahan fisika ya. Nah, ini perubahan fisika yang tidak menyebabkan terjadinya zat jenis baru ya. Kemudian eh, misalkan cair ini Anda masak ya, Anda sampai suhu 100 derajat Celcius, maka Anda lihat kalau Anda masak air ada uap yang muncul ya. Itu yang disebut sebagai menguap ya. Contohnya cair menjadi gas, dia berubah menjadi gas. Nah, pada saat gas berubah menjadi cair seperti misalkan hujan, itu kan asalnya dari awan ya, kemudian dibawa ke pegunungan, kawasan yang lebih dingin, ditiup angin, maka dia akan berubah menjadi cairan ya. Nah, itu yang disebut sebagai mengembun. Nah, gas ke cair itu yang disebut sebagai mengembun. Jadi dari cair menjadi gas itu menguap, gas menjadi cair itu mengembun. Oke. Nah, itu perubahan eh, zat yang disebut sebagai perubahan fisika ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga ya. Padat menjadi gas ya. Ya, jadi cair menjadi gas itu menguap. Nah, bagaimana kalau sekiranya padat eh, menjadi gas? Nah, padat menjadi gas itulah yang disebut sebagai menyublim ya. Padat menjadi gas itu yang disebut sebagai menyublim. Terjadi karena penambahan kalor ya pada zat padat tertentu sehingga langsung menjadi gas tanpa menjadi cair dulu ya. Contohnya kapur barus itu kan padat. Kalau Anda simpan di lemari, lama-lama yang tadinya besar menjadi mengecil ya. Nah, itu padat menjadi gas ya. Atau kamper pewangi ruangan Anda taruh di dalam lemari yang tadinya sebesar ini akan lama-lama mengecil. Nah, itu semakin habis. Nah, itu contoh menyublim ya, perubahan dari padat menjadi gas. Kemudian ada lagi mungkin Anda pernah dengar namanya dry ice atau es CO2. Itu bisa berubah menjadi kabut putih ya, menjadi kabut putih. Nah, itu menyublim namanya. Jadi berubah dari padat menjadi gas. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan dari gas itu menjadi padat? Ya, kita balik. Kalau gas menjadi padat itu terjadi karena apa? Karena pengurangan kalor pada gas sehingga langsung menjadi padat tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Ya, inilah yang disebut sebagai proses kristalisasi atau mengkristal. Ya, dari padat menjadi gas itu mengkristal atau yang disebut sebagai deposisi. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah embun beku di negara bersalju. Ya, dia berubah dari air menjadi es atau yang disebut sebagai frost. Ya, Anda mungkin pernah lihat kaca mobil pada saat musim dingin, ya cairan yang berada di kaca mobil itu akan membeku, ya memadat. Ya, itu yang disebut sebagai frost. Nah, ini yang disebut sebagai mengkristal. Jadi saya review ya, kalau misalkan padat menjadi cair, itu namanya mencair. Cair menjadi padat itu namanya membeku ya. Kemudian cair menjadi gas itu namanya menguap
ya. Kemudian gas menjadi cair itu namanya mengembun, ya. Kemudian 5, padat menjadi gas itu yang disebut sebagai menyublim. Dan yang terakhir 6, gas menjadi padat itu yang disebut sebagai mengkristal atau deposisi. Nah, inilah proses perubahan zat. Nah, intinya yang pertama mencair, pokoknya padat menjadi cair. Berarti dia menyerap kalor. Contohnya apa, Pak? Es berubah menjadi air. Oke. Yang kedua, membeku, cair menjadi padat. Berarti dia melepas kalor. Ya. Contohnya apa? Air biasa Anda taruh di kulkas menjadi es, gitu kan? Kemudian yang ketiga, menguap. Menguap itu dari air menjadi gas. Anda masak air di kompor, itu berubah tuh air menjadi gas. Kalau terus saja Anda masak, lama-lama airnya habis. Nah, itu kalornya itu akan menyerap. Nah, contohnya apa? Pada air mendidih tadi. Oke. Kemudian yang keempat, mengembun. Mengembun itu menjadi apa? Gas berubah menjadi cair. Ya, gas berubah menjadi dia melepas, ya melepas kalor. Contohnya apa? Anda suka lihat embun di dalam gelas. Nah, itu mengembun. Kemudian yang kelima, menyublim. Menyublim itu apa? Tadi saya terangkan. Padat menjadi gas. Itu menyublim. Dia menyerap kalor. Ya, contohnya kapur barus atau kamper yang Anda taruh di lemari tadi. Ya, sehingga lama-lama yang gede jadi kecil. Nah, itu dia berubah menjadi gas. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah mengkristal. Kristal itu adalah berubah dari gas menjadi padat karena dia melepaskan kalor. Ya, contohnya frost tadi. Oke, ini adalah yang disebut sebagai perubahan zat. Jadi, gambar ini sering keluar di ujian, ya. Sering keluar di ujian gambar ini. Tolong Anda hafalkan, Anda catat, ya. Jadi kalau berubah tuh dari cair ke padat, dari padat berubah menjadi gas, gas berubah menjadi cair. Semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu yang tadi saya jelaskan. Lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita balik ke yang lebih mendasar. Pak, apa perbedaannya antara padat, cair, dan gas? Nah, saya akan share terkait dengan perbedaan padat, cair, dan gas. Ya, saya mulai dari zat padat dulu. Ya, jadi wujud zat itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Ya. Nah, zat padat itu ada beberapa ciri. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian letak molekulnya saling berdekatan. Kemudian ada gaya kohesi serta gerak partikel hanya bergetar atau terbatas di tempat, ya. Nah, jadi zat padat ini kalau misalkan Anda lihat benda-benda padat, contohnya seperti apa, Pak? Misalkan kayu, kaca, besi, es batu, batu bata, ya, yang Anda lihat di kehidupan sehari-hari ada 5 tuh. Nah, dia memiliki bentuk yang tetap. Jadi tidak mengikuti wadah. Anda mau taruh di ember, di gayung, bentuknya begitu, tidak menyesuaikan dengan wadahnya. Kemudian yang kedua, volumenya tetap. Dia tidak akan berubah. Yang ketiga, partikel tersusun sangat rapat, makanya dia padat. Dan biasanya teratur. Kemudian gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat, makanya padat. Kemudian gerak partikelnya sangat terbatas. Jadi bergetar di tempat saja. Jadi dia tidak banyak bergerak. Makanya mau Anda pindahin kemana-mana bentuknya akan seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai zat padat. Oke? Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai zat cair. Nah, ini contoh yang disebut sebagai zat cair. Zat cair itu contohnya apa? Air, minyak goreng, ya, sirup, alkohol,
larutan garam. Nah, itu zat cair. Nah, sifat utamanya apa? Bentuknya tidak tetap. Jadi kalau ditaruh di gayung, bentuknya akan seperti gayung. Kalau ditaruh di gelas, bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. Ya, kalau ditaruh di ember, bentuknya akan sesuai dengan bentuk embernya, gitu ya. Kemudian volumenya juga sama tetap. Partikel tidak serapat yang padat tadi. Jadi partikelnya lebih rapat sebenarnya dibandingkan dengan gas. Gaya tarik antar partikelnya itu sedang, sehingga dia bisa berubah bentuk. Kemudian partikel bergerak lebih bebas dibandingkan dengan yang padat tadi. Ya. Nah, sehingga karena sifat ini, biasanya zat cair itu bisa mengalir dan sulit dimampatkan. Tetapi bentuknya berubah mengikuti ruangan, ya. Jadi kalau ruangnya kotak, dia akan berubah menjadi kotak. Ruangannya segitiga, dia akan berubah menjadi segitiga. Itu yang disebut sebagai zat cair, ya. Dan terakhir itu adalah gas. Nah, ini yang ketiga nih, gas. Oke, gas ini em, contohnya apa Pak? Gas. Yang pertama oksigen. Udara yang Anda hirup itu gas, O2. Yang kedua karbon dioksida. Kalau Anda naik motor di knalpot keluar asap, ya itu karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, kalau Anda masak air, kan di atas teko Anda itu suka ada yang menguap, ya agak hangat-hangat panas. Nah itu uap air, itu gas. Yang keempat, kalau Anda masak di rumah itu pakai gas, ada gas LPG. Nah, itu gas. Yang kelima ada yang namanya nitrogen atau N2. Nah, ini contoh-contoh gas. Ah, ciri-cirinya apa? Itu ya bentuknya tidak tetap mengikuti wadah. Ya, kalau bentuknya segitiga dia ngikutin tuh. Ya, karena bentuknya. Kemudian volume itu tidak tetap mengisi seluruh ruang wadah. Jadi kalau ada gas di dalam satu ruangan ya dia akan mengisi tuh seluruh ruangan itu. Kemudian partikelnya sangat renggang. Gaya tarik antar partikelnya itu dinilai lemah dan partikel bergerak bebas dan cepat ke segala arah. Itu kalau gas. Nah, akibatnya apa? Gas itu mudah dimampatkan, mudah dikompres dan menempati seluruh volume dari ruang yang tersedia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini terkait dengan wujud, ya, wujud zat, ya, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, semoga bermanfaat.